Ya, setelah latihan ini, kita langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita memecahkan sebuah sistem persamaan linear. Misal kita mempunyai sistem persamaan linear sebagaimana berikut. Nah, bagaimana cara memecahkan ini? Kita ikuti saja dulu ya. Jadi baris 1 dikurangi oleh baris 2. Artinya baris 1 kurang oleh baris 2. Baris 2x2 dikurang 1, 1 dikurang 1, 1 kurang 0, 1 dikurang 1, 5 dikurang 3. Seperti itu ya, sebagaimana kita sudah belajar di mata kuliah matriks dan ruang vektor atau nama lainnya aljabar linear. Maka hasilnya jadi seperti ini. 1, 2 dikurang 1 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0, 1 dikurang 0, 1, 1 dikurang 1, 0, 5 kurang 3 hasilnya 2. Jadi baris 1 ini kita ubah dengan cara apa? Mengurangkan baris 1 dengan baris 2. Kemudian baris 2 kita kurangkan lagi dengan baris 1. Apa yang terjadi? Baris 2 dikurangkan oleh baris 1. Baris 2 berarti kalau kita lihat 1 dikurang 1, 0, 1 dikurang 0, 1, 0 dikurang 1, min 1, 1 dikurang 0, 1, 3 kurang 2, 1. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi kita bisa melakukan operasi baris, itu ya, operasi baris. Nah, ini sistem persamaan linear 1, sistem persamaan linear 2, dan ini sistem persamaan linear 3. Sebagaimana kita sudah pelajarinya di mata kuliah yang lain. Maka kalau kita lihat sistem S1, S2, dan S3 ada ekivalen, merupakan persamaan yang ekivalen. Karena sistem persamaan yang lain merupakan hasil operasi dari sistem persamaan sebelumnya. Untuk sistem S3, X3 dan X4 sama dengan 0 akan memberikan, nah ini kalau X3 dan X4 sama dengan 0, ini sama dengan 0 gitu. Kalau kita tutup ini, maka X1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Dan X2 sama dengan 1. Maka sistem S3 disebut dengan sistem canonical system. Mengapa? Karena semua syaratnya terpenuhi. Ada variabel yang terisolasi. Artinya X1 variabel 1 di sebuah baris 1, tapi di tempat lain tidak ada nilai koefisien yang lebih dari 0. Artinya kosong. Menyendiri dia. X2 juga dia sendiri di baris 2, di tempat lainnya kosong. Gitu. Maka variabel X1 dan X2 dalam sistem kanonik disebut dengan variabel basis. Maka karena dia terisolasi, ini X1 terisolasi, X2 juga terisolasi, maka dia disebut sebagai variabel basis. Meskipun X4 juga bisa kita sebut variabel basis, namun kita coba fokus dulu ke X1 dan X2. Oke, variabel basis dinyatakan sebagai di suatu variabel dinyatakan sebagai variabel basis jika dalam satu persamaan ia muncul dengan koefisien 1 pada persamaan tersebut dan 0 pada persamaan yang lain. Dia 1 dan pada persamaan lain 0. Ya, terisolasi kalau bahasa dari buku mathematical, ya, dari mathematical programming yang kita bahas sebelumnya. Variabel non basis adalah variabel yang bukan variabel basis. Berarti kalau kita putuskan X1 dan X2 variabel basis, maka X2, X3 dan X4 bukanlah variabel basis. Kemudian ada operasi pivot. Oke. Nah, operasi pivot adalah tahapan yang kita lakukan tadi, mulai dari S1 kemudian menjadi S2 sampai akhirnya menjadi bentuk kanonik S3. Oke, jadi mereduksi suatu sistem persamaan ke suatu sistem ekivalen untuk menghasilkan variabel basis. Itu sampai ujungnya akhirnya mendapatkan variabel basis. Dan solusi basis adalah solusi yang diperoleh dari suatu sistem kanonik dengan menetapkan nilai variabel non basis sama dengan 0. Jadi kalau kita putuskan X1 dan X2 basis, maka X3 dan X4 adalah non basis. Kita putuskan nilainya 0. Nah, kita putuskan nilainya adalah 0, maka ini adalah solusi basis, yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Nah, solusi basis layak adalah solusi basis di mana nilai variabel basisnya adalah tak negatif. Oke. Jadi sebagai latihan, coba lakukan operasi pivot pada persamaan ini. Tentukan variabel basisnya dan tentukan variabel non basis. Oke, dan berikan satu buah solusi basis dari persamaan kanonik yang didapatkan.